Budi menceritakan bahwa tanah para pendekar adalah ranah pertarungan yang muncul karena suatu maksud, penentuan pemilik pusaka, perebutan tahta, pewarisan ilmu keramat. Tanah para pendekar akan terbuka, memanggil semua yang pantas terlibat dari berbagai alam, dan tempat itu memberi berbagai sumber daya yang tidak masuk akal. Walau begitu, para ahli bela diri yang mengetahui cerita ini menganggapnya hanya sebagai cerita legenda saja. Tutup Budi. Abah Jajang sepertinya cukup puas mendengar jawaban mereka bertiga dan kembali meletakkan gelas kopinya. Percayalah, tanah para pendekar itu ada, dan saya adalah keturunan terakhir dari penduduk asli tempat itu. Jelas Bah Jajang. Mendengar pernyataan itu, Kimbol, Cahyo, dan Budi memandang serius pada Bah Jajang. Raut wajah mereka seolah tidak percaya. Tidak mungkin. Mungkinkah Bah Jajang adalah orang yang diramalkan dalam catatan kuno babat keluarga Ningrat? Kimbol sedikit terkejut mengetahui kejujuran Bah Jajang yang terkait keturunan terakhir yang menjaga hutan kematian. Kimbol pernah mendengar sebuah cerita dari Mas Krishna terkait dengan seorang warga yang menjaga sebuah hutan yang dipenuhi akan demit buangan dari orang-orang Ningrat. Orang tersebut adalah orang yang tidak banyak bicara, penuh karisma, dan sangat peka dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Tidak salah lagi, apa yang memang dibicarakan dalam sebuah catatan kuno dalam babat keluarga Ningrat menunjukkan kepada Bah Jajang. Jangan bercanda, tegur Budi dengan wajah kesal karena menganggap ucapan Bah Jajang sebagai omong kosong. Gama spontan menepuk pundak Budi sebagai isyarat untuk mendengarkan Bah Jajang terlebih dahulu. Reruntuhan Astana Giri Danyang, reruntuhan yang baru saja muncul dari longsor yang menenggelamkan desa, di sanalah tempatnya, lanjut Bah Jajang. Menurutnya, dulu bangunan-bangunan besar yang menyerupai candi itu adalah desa leluhurnya, tempat di mana berbagai pendekar hadir dari berbagai penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai hal. Tak hanya kemenangan, bahkan kekalahan pun adalah sesuatu yang dicari di sana. Kadang yang dibutuhkan oleh yang terkuat adalah seseorang yang bisa mengalahkannya. Cerita Bah Jajang semakin membuat kami tak sabar untuk mendengarkan kelanjutannya. Sayangnya, tidak semua yang datang memiliki maksud yang baik. Banyak yang datang dengan maksud buruk, dan tanah para pendekar tidak melarang itu. Ada suatu masa di mana salah satu faksi berhasil menguasai ilmu yang tak dapat ditandingi oleh pendekar lainnya. Mereka hampir menguasai tahta dan mempersiapkan ritual untuk mendapatkan kekuatan dari tanah para pendekar. Namun, maksud mereka jauh dari hal baik. Semua hal keji mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu yang mereka gunakan untuk mengalahkan pendekar lainnya. Bahkan mereka tak segan membawa anak atau istri dari musuhnya untuk mengancam dan menghabisi lawannya. Yang saya tidak pernah lupa nama besar yang dibawa di belakang nama orang-orang itu, ucap Bah Jajang menahan emosinya. Siapa Bah? Apa ada hubungannya dengan Traningrat? Tanya Kimpul. Entahlah, tapi pemimpin dan petinggi mereka memegang nama Paku Jagar, jelas Bah Jajang. Danan merasa pernah mendengar nama itu. Danan pun menoleh ke arah Cahyo, dan sepertinya ia pernah merasa hal yang sama. Tapi sepertinya hal terpentingnya bukan itu. Apa yang terjadi dengan mereka, Bah? Kimbol tidak sabar. Bah Jajang menceritakan bahwa sebelum mereka sempat melakukan ritual, para pendekar menghadang pendekar Paku Jagar itu dan menentangnya menguasai ilmu itu. Pertempuran besar terjadi di desa Bah Jajang. Sebuah pertempuran yang terjadi selama 3 hari 3 malam tanpa terputus. Pertarungan itu melepaskan berbagai ilmu hingga menggetarkan gunung, seolah enggan menentukan pemenang di antara kedua pihak. Semua getaran dari pertarungan itu merobohkan bebatuan gunung dan menghancurkan Astana Giri Danyang dan menimbunnya dalam longsor yang begitu dalam. Pertarungan itu terhenti dengan tanpa diketahui beberapa pendekar yang selamat dan beberapa pendekar yang mati. Warga desa yang selamat hanya hitungan jari,
dan mereka sepakat untuk menyimpan baik-baik rahasia tentang Astana Giridanyang. Memangnya, apa yang terjadi kalau sampai mereka mendapatkan kekuatan dari Astana Danyang? Tanya Danan penasaran. Ilmu yang mungkin bisa membuat penggunanya menghancurkan sebuah kerajaan dengan seorang diri, jawab Bajajang. Apa itu tidak berlebihan, Bah? Tanya Gama. Tidak, itu tidak berlebihan. Itu yang sedang diincar Raden Sengguni, timpal Kimpul. Semakin kuat dugaan Kimpul akan segala rahasia yang dimiliki oleh Bajajang adalah sebuah senjata terbaru untuk bisa mempersiapkan peperangan selanjutnya. Mendengar ucapan itu, kami pun semakin sadar betapa bahayanya sesuatu yang kami hadapi saat ini. Bajajang, tahu itu ilmu apa? Tanya Danan. Saya hanya tahu sedikit, jawab Bajajang. Beliau bercerita bahwa ilmu itu akan mengikuti niat pemiliknya. Bila pemiliknya memiliki niat baik, ilmu itu bisa dalam sekejap menghapuskan 1000 kutukan maupun ilmu dari orang yang berniat jahat. Tapi, bila didapatkan oleh mereka yang berniat jahat, ilmu itu akan menjadi kutukan yang mampu membangkitkan tubuh maupun ruh dari setiap nyawa yang telah dibunuh oleh orang itu. Semakin banyak yang ia bunuh, semakin kuat pula kutukan itu. Kami menyebutnya kutukan 1000 lelembut, jelas Bajajang. Kutukan 1000 lelembut? Tiba-tiba Kimpul terdiam. Tangannya bergetar dengan hebat sewaktu kalimat kutukan 1000 lelembut itu dilontarkan dari mulut Bajajang. Dia bahkan tidak percaya bahwa semua kejadian yang akan terjadi sudah tertulis rapi dalam catatan kuno babat keluarga Ningrat. Danan menelan ludah mendengar cerita itu. Tangan Cahyo mengepal keras. Sepertinya ia membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu bila dikuasai oleh Raden Sengguni, dan keringat dingin mengucur dari tengkuk Kimpul. Tidak mungkin. Kimpul mulai sedikit emosi mendengar hal tersebut. Pasti ada cara untuk mencegahnya, kan, Bah? Tanya Kimpul. Satu-satunya cara adalah menghalangi orang-orang itu mendapatkannya. Dan sejak kalian kembali dari alas Rawuh Sukmo tadi, saya sudah mengira bahwa mungkin kalianlah yang dipercayakan tugas itu, ucap Bajajang. Benar, pertemuan kami semua bukanlah sebuah kebetulan. Kimpul sudah menceritakan tentang pangawaruhnya yang menunjukkan keberadaan kami semua. Tapi apa kami benar-benar mampu menghentikan niat Raden Sengguni yang gila ini? Awan mendung terlihat melintas singkat di atas warung Bajajang. Kami tidak menghiraukannya dan merasa nyaman di warung Bajajang yang kami rasa tidak bocor dari air hujan ini. Tapi, sebuah benda melintas di sekitar warung saat gerimis mulai turun. Ada sesuatu yang membuat perasaanku tidak nyaman. Nan, ngerasa ada yang aneh? Tanya Gama. Mengetahui Gama merasakan hal yang sama, aku pun memberi isyarat pada Cahyo yang segera meninggalkan tempatnya dan memeriksa keluar keadaan di luar bersama Budi. Ada apa ini? Bajajang melihat perubahan gelagat tiba-tiba kami. Bajajang, jangan jauh-jauh dari kami ya, ucapku yang belum bisa menjelaskan apapun ke Bajajang. Bayangan di atas warung terlihat lagi melintas. Kali ini Cahyo dan Budi dengan cepat mengikuti arah itu dan melompat ke beberapa pohon mencari keberadaan sosok yang menghilang dengan seketika itu. Apaan, Jul? Teriak Danan. Gak tahu, keblek. Apa kelelawar? Tapi kayaknya sesuatu yang besar. Jangan jauh-jauh dari Bajajang dan Kimpul, teriak Cahyo. Danan menuruti ucapan Cahyo dan tetap berjaga bersama Gama melindungi Bajajang dan Kimpul. Priak! Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba atap warung yang terbuat dari seng itu berlubang dengan jatuhnya sebuah sosok besar berwarna hitam. Matanya memerah dengan besar, dengan gigi dan taring-taring yang begitu besar. Ia mencengkeram Bajajang dengan kaki bercakarnya dan kembali melompat tinggi menembus atap warung lagi. Apa itu? Kelelawar besar? Gama tak percaya dengan apa yang ia lihat. Entah, tapi jangan biarkan dia membawa Bajajang, teriakku yang segera keluar mengejar keberadaan sosok yang membawa Bajajang itu. Beruntung saat sampai di luar, 2 buah pukulan mengerikan segera mendarat di tubuh makhluk itu. Minggir! Teriak Budi. Sementara Cahyo lebih memilih untuk menyusul pukulan Budi hingga membuat makhluk itu terpental hingga tersangkut di salah satu pohon. Jangan dengah, itu siluman Lowo Ireng, teriak Kimpul. Lowo Ireng? Jadi makhluk itu benar-benar ada? Kimpul tidak menyangka.
Serangan kali ini benar-benar dalam kondisi yang kurang tepat. Jika siluman lawa ireng ini benar-benar hadir, itu berarti kehadiran dari Traseguni sudah ada di dekat kami semua. Danan pernah mendengarnya dari beberapa orang mengenai keberadaan makhluk hitam berwujud manusia dengan tubuh menyerupai kelelawar. Kebanyakan dari mereka yang dipercaya merupakan jelmaan manusia berilmu tinggi yang mengambil jalur hitam. Saat makhluk itu mencoba merebut Bahjajang, Danan melemparkan kerisnya dan mengendalikannya dengan sukmanya untuk menghalaunya. Sayangnya, sepertinya makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Serangan Budi dan Cahyo seperti tak berpengaruh. Entah ia pulih dengan cepat atau memang ia tak terluka. Mungkin harus kurobek sayapnya biar tidak merepotkan, ucap Budi bengis sembari melompat ke salah satu pohon. Danan melihat Cahyo sudah bersiap dengan sarungnya untuk menghadang siluman lawa ireng itu. Danan pun memposisikan kerisku untuk menghujamkan serangan yang mungkin bisa melumpuhkannya. Tapi sebelum itu terjadi, aku merasakan perasaan yang tidak enak. "Raden Muda, itu!" teriak Bahjajang lemah. Benar saja, saat Danan berbalik, sebuah pusaran hitam terlihat dari belakang tubuh Kimpul. Aura ini! Kimpul segera membalikkan tubuhnya untuk memastikan apa yang sudah ada di belakang tubuhnya. Dan benar saja, ada sebuah lingkaran hitam yang menjadikan dimensi ruang dan waktu terbuka. Dari dalam lingkaran hitam tersebut, keluar secara perlahan seseorang yang Kimpul kenal lewat pangawruhnya. "Kau?" ucap Kimpul. Kimpul pun mengeluarkan kerangkeng sukmo dari sarung pusakanya. Dia mencoba untuk menghalau serangan tersebut. "Maaf jika sambutanku sangat kasar, Raden Muda. Aku ingin berurusan denganmu sejenak." Bak seperti kilat yang bergerak cepat. Tangan Keling langsung menggapai dan menarik paksa baju Kimpul. Tidak, Gama, Kimpul!" teriak Danan sembari berlari memperingatkan mereka. Mereka pun menoleh dan menyadari keberadaan sebuah pusaran hitam di belakang mereka. Sesuatu mencoba merenggut Kimpul dari sana. Tapi Gama berhasil menarik menjauh tubuh Kimpul dan meloloskannya dari pusaran itu. Sayangnya, pusaran itu tidak menghilang. Sosok pria bertopeng hitam yang disebut dengan nama Keling itu keluar dari pusaran itu. Keling? Kimpul terlihat sedikit gentar melihat sosok itu. "Jangan takut, kita semua ada di sini. Dia tidak akan bisa mengalahkan kita," ucap Gama yang sudah bersiap dengan gelang gengge di tangannya. "Bertarung? Benar-benar sia-sia. Aku sudah mendapatkan tumbal yang cukup untuk menyempurnakan ilmuku. Waringin Sukmo!" Hanya dengan mengarahkan telapak tangannya ke arah Kimpul, tiba-tiba sebuah pusaran hitam muncul dari bawah kakinya dan membuatnya terhisap begitu saja tanpa mampu melawan. "Kimpul!" Danan dan Gama berlari mengejar Kimpul yang tak tergapai. Budi dan Cahyo menghampiri yang lainnya dengan mencoba menahan pusaran hitam yang dibuka oleh Keling. Tapi bahkan mereka tidak tahu ilmu seperti apa yang ia gunakan hingga Kimpul menghilang dari pandangan mereka. "Kembalikan dia!" Cahyo berteriak emosi dan memukul Keling sekuat tenaga dengan pukulannya. Namun dalam hitungan detik, Keling sudah berada di tempat lain yang jauh dari tempat Cahyo berada. "Kuhabisi Raden pengecut itu dulu. Setelah itu giliran kalian." Keling menggunakan ilmunya itu untuk dirinya sendiri dan menghilang dari pandangan kami. "Gama!" Belum sempat mencari cara menolong Kimpul, Budi menunjuk ke arah salah satu sisi langit, hutan, dan mendapati siluman lawa ireng itu pergi meninggalkan tempat itu. Dep, hening dan sunyi. Rasanya seperti berada di dalam sebuah gua yang tak berisi apapun. Tak ada suara yang terdengar. Benar-benar hampa. Kimpul hanya bisa terdiam sembari menatap sebuah langit yang gelap. Bahkan dirinya tidak bisa melihat cahaya dari sudut manapun. Kimpul seperti berada di sebuah ruangan kosong tak berisi. Dia terkunci dari luar dan tak bisa keluar sebelum ada seseorang yang membukakan pintunya. "Di mana aku? Apa aku mati?" Prak. Kimpul menamparkan pipinya sendiri untuk memastikan apakah dia benar-benar sudah mati. Apa hanya sebuah halusinasi? Au, kok sakit? Wirangon tertawa kegirangan saat mengetahui kebodohan dari tuanya sendiri. "Pol, Kimpul, mana ada orang yang nampar sendiri gak ngerasa sakit."
ucap Wirangon dari dalam pusaka kerangkeng sukmo. Aku tahu, aku hanya memastikan apakah kita benar-benar sudah mati atau belum. Dan sekarang kita berada di tempat yang tidak berpenghuni, gelap, sunyi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Jelas Kimpol yang sedikit mengeluh dengan tempat aneh tersebut. Sejenak, Kimpol terdiam, sembari menatap ke arah bawah. Dia mencoba untuk menggunakan kemampuan pangawaruhnya agar bisa menemukan jalan keluar. Ia terlihat sangat fokus, tapi saat Kimpol mulai menutup kedua matanya, tiba-tiba suara tanpa rupa terdengar seperti saat di mana dia mendapatkan pertanda itu setelah keluar dari desa Gelowo. Tuan muda, selamat datang di sebuah tempat yang tidak berbatas ruang dan waktu. Tempat ini tidak akan bisa ditembus oleh apapun, baik itu sebuah ajian, kanuragan, atau kemampuan istimewa seperti pangawaruhan. Tempat ini bernama... Kimpol terkejut mendengar suara tanpa rupa tersebut. Ia langsung menengok ke sekitarannya untuk memastikan bahwa orang yang baru saja memberitahu tentang ini sedang berdiri memantaunya dari kejauhan. Tempat ini bernama Siti Kawaruhan, tempat yang dihadirkan untuk orang-orang terpilih. Kimpol terdiam. Dia akhirnya mengingat sesuatu terkait dengan siapa orang yang menariknya dari dunia asal ke dunia lain saat di warung Bah Jajang. Keling, dia adalah orang yang menarikku ke lingkaran hitam menuju tempat ini. Siti Kawaruhan, ucap Kimpol dengan tatapan kosong yang penuh dengan amarah. Wirangon merasakan energi besar dalam tubuh Kimpol. Entah mengapa, di saat emosi dari Kimpol naik dengan sendirinya, Wirangon akan merasakan perbedaan dari suhu tubuh Kimpol yang naik drastis dengan cepat. Kimpol, tahan dulu, pinta Wirangon. Tetap saja, emosi yang telah mendarah daging dari terah kakeknya membuat Kimpol tidak bisa berdiam diri. Dia kemudian menarik pusaka kerangkeng sukmo dan mengandalkan pangawuruhnya untuk mencari lokasi dari Keling yang sedang bersembunyi di tempat ini. Keling, tetap saja, mau kau bersembunyi dimanapun, darahku sangat mendidih, panas, hingga bergejolak dengan besarnya. Tidak bisa aku kendalikan, kecuali aku bisa menebas kepalamu. Menyadari jika tempat tersebut adalah sebuah kuasa yang dimiliki oleh Keling, Kimpol mengayunkan pusaka kerangkeng sukmo dan mengarahkannya ke bagian belakang, kanan, kiri, dan atas. Ia tidak peduli dengan suara-suara yang membuatnya bingung dan penuh akan ketakutan. Keluar kau pengecut, teriak Kimpol. Aku ada di sampingmu, Raden. Kimpol segera melayangkan pusaka kerangkeng sukmo itu ke arah samping. Namun naas, tidak ada siapapun yang memang berada di sampingnya. Itu hanyalah sebuah halusinasi dan ilusi yang sengaja dibuat oleh Keling agar membingungkan Kimpol. Aku di belakangmu, Raden. Lagi-lagi Kimpol terperdaya oleh ucapan busuk Keling yang tidak menampakkan diri. Ayunan pusaka kerangkeng sukmo diarahkan ke belakang. Namun sayang, tidak ada siapapun di sana. Keling menjadi bayang-bayang yang menebarkan ketakutan dalam diri Kimpol. Sial, aku tidak bisa mengetahui dia ada di mana. Tiap kali dia berucap, aku selalu patuh dan menuruti semua perkataannya. Kimpol terdiam sejenak. Dia berjaga-jaga dan mencari celah agar bisa mengetahui lokasi Keling yang bersembunyi dalam ruang tanpa waktu itu. Kegelapan yang tidak memudar, tempat yang tidak berbatas, tak ada cahaya, hanya suara langkah kaki, helaan nafas, rasa putus asa dalam diri yang terus menggetarkan diri Kimpol. Wirangon merasa kasihan dengan kondisi Kimpol yang terus-menerus mendapatkan siksaan lewat kemampuan ajian yang dimiliki oleh Keling tersebut. Dia juga baru menyadari bahwa isu akan diselamatkannya Raden Angkoro adalah karena kemampuan dari ajian yang dimiliki oleh Keling. Dia mampu untuk menarik dan mengeluarkan orang yang berada dari dimensi yang berbeda lewat dengan lingkaran hitam yang menjadi gerbang dimensi yang dia buat. Tuan, dengarkan aku. Kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini sebelum kita menemukan tubuh asli Keling, ucap Wirangon. Kimpol mulai naik pitam mendengarkan ucapan dari Wirangon yang seolah-olah tidak melihat usaha yang telah dia lakukan. Wirangon, kau pikir dari tadi aku sedang ngopi sambil berteriak-teriak seperti orang kesetanan? Ucap Kimpol dengan nada datarnya. Wirangon tertawa kecil mendengar ucapan datar
yang memang menjadi ucapan yang sangat khas dari Raden muda. Jika Kimpul sudah berkata dengan nada yang datar, itu artinya dia sedang tidak main-main. Iya tuan, aku tahu, tapi Kimpul tidak berkata apapun. Dia hanya mendekatkan mulutnya ke arah pusaka kerangkeng sukmo, seolah-olah akan membisiki sesuatu kepada Wirangon yang berada di dalam pusaka tersebut. Jangan banyak bicara, selagi hatiku sedang tidak baik-baik saja. Aku bisa saja untuk mematahkan pusaka tua ini. Dek, hati Wirangon bergetar. Nada datar yang baru saja diucapkan oleh Kimpul seolah-olah telah memberikannya ketakutan yang luar biasa. Semenjak saat itu, Wirangon tidak mengatakan apapun, kecuali hanya memang hal-hal yang menurutnya penting saja. Baik tuan muda, maafkan aku. Kimpul kembali memfokuskan diri. Untuk saat ini, dia harus menemukan keberadaan Keling yang masih belum bisa ditemukan. Dimensi ini memang sengaja dibuat untuk membuatku tidak bisa kembali lagi ke dunia luar. Jika memang demikian, berarti aku hanya bisa membunuh Keling di sini. Dan belum selesai Kimpul menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba tubuhnya langsung mematung dengan sendirinya. Jangan-jangan terdengarlah sebuah mantra dari kedua telinga Kimpul. Atas nama Jagat Bestala yang menghambalkan ribuan mayat tak berdosa, terdiamlah dalam gelapnya cahaya ajian Waringin Sukmo. Ajian itu membuat tubuh Kimpul tak bisa bergerak sama sekali. Ada sebuah tangan yang tiba-tiba mencengkram dengan kuat bagian tengkuk leher Kimpul. Kurang ajar kau, berteriaklah Raden muda. Raden manja, apakah ada orang yang akan menolongmu saat ini? Kau hanyalah seorang anak ningrat yang ditakdirkan memiliki pangawaruhan. Namun, kau juga ditakdirkan menjadi orang lemah dan pengecut. Terah Argoyo akan berakhir begitu aku membunuh di Siti Kawaruhan ini. Kimpul berpikir sejenak. Apakah dia memang benar selemah itu? Apakah dia benar-benar anak ningrat yang ditakdirkan untuk kalah dari musuh-musuh para leluhurnya? Pak, Bu, mengapa aku dilahirkan hanya untuk menjadi beban bagi orang-orang yang memegang terah besar? Mengapa urusan yang seharusnya tidak aku pegang kini menjadi sebuah beban berat yang sangat menyakitkan? Mengapa takdir yang kujalani tidak semulus anak-anak lainnya yang hanya memikirkan kebahagiaan? Kimpul mencurahkan isi hatinya dalam diri. Ia hanya bisa meneteskan air mata sembari menyesali semua yang telah dilakukannya. Keling terus menertawakan Raden Rahardian yang berada di ambang keputusasaan. Hanya desahan nafas dan degupan jantung yang bisa didengar oleh Keling dari tubuh Kimpul. Kimpul benar-benar tidak berdaya. Suara lantangnya kini redup. Keberaniannya menantang Keling kini menciut setelah ajian Waringin Sukmo mengenai tubuhnya. Tuan manja, apa yang bisa kau miliki kali ini? Kau tidak akan memiliki apapun kecuali bocah yang menyandang terah besar. Tak kusangka Raden Argoyo akan memiliki cucu yang sangat lemah dan manja. Aku kira kemampuan Raden Argoyo akan diturunkan kepada bocah ini. Nyatanya tidak akan. Belum selesai Keling mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba terdengar suara desahan nafas yang sangat kuat. Aura ini, ucap Keling sedikit panik. Rasa panik Keling akhirnya menuntun kepada pembatalan dalam pengambilan ilmu pangaweruh. Ia lebih memilih untuk mundur sejenak untuk memastikan aura aneh apa yang baru muncul dari tubuh Kimpul. Aura ini sangat mirip dengan Raden Argoyo. Kimpul membalikkan tubuhnya dan mendongakkan kepalanya ke atas seperti hendak menantang Keling yang sudah mulai panik dengan perubahan yang terjadi kepada Kimpul. Garis di pipinya sangat mirip seperti Raden Argoyo. Apakah kanuragan macan ketahuan benar-benar diturunkan oleh bocah ini? Senyum Keling sembari menguatkan kuda-kudanya sebagai tanda penyerangan terhadap Kimpul akan dimulai. Kimpul menarik kembali pusaka kerangkeng Sukmo dari sarung pusakanya. Ia kemudian berucap kepada Keling, manusia yang mengabdi kepada iblis tidak pantas untuk menghina manusia atau merendahkannya. Jelas Kimpul sembari menodongkan pusaka kerangkeng Sukmo ke arah Keling. Keling tertawa kegirangan. Dia menikmati ancaman yang Kimpul berikan kepadanya. Segala ucapan Kimpul
bagaikan arak yang memabukkan. Semakin didengar, semakin membuat Keleng terbang. Menarik, Raden Muda. Kau benar-benar menggiurkan. Tubuhmu, mulutmu, bahkan air liurmu yang menjijikkan itu membuatku ingin menelannya dengan lahap. Keleng menundukkan kepalanya. Ia memperluas sedikit kedua kakinya. Bagian pahanya digunakan untuk tumpuan kedua tangan yang sudah mengepal keras. Perlahan, suara desahan nafas mulai terdengar. Kali ini, Keleng tidak main-main dan tidak juga menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut Pangawaruhan yang menjadi modal utama untuk kekuatan terbesar tuanya. Bersiaplah, Raden Muda. Keleng melesat dengan cepat sembari mengarahkan pusakanya ke arah Kimpul. Kimpul meletakkan kaki kanannya ke depan. Dia menunggu serangan Keleng yang sudah terlihat dari arah depan. Pusaka Keleng seperti golok penjagal kepala. Warnanya kuning keemasan. Cahaya di pusaka Keleng sangat membantu Kimpul untuk menentukan serangan yang tidak terlihat dari sudut gelap dimensi Siti Kawaruhan yang tertutup akan cahaya manapun. Terang, terang, terang. Serangan Keleng berkali-kali mengarah kepada bagian dada Kimpul. Untungnya, Kimpul mampu menghindari hal tersebut dan membalikkan serangannya dengan menyerang bagian titik buta dari Keleng. Kimpul mencoba untuk membuat peluangnya semakin terbuka lebar dengan mencari celah tiap sisi serangan yang diarahkan oleh Keleng. Mengapa kau terus menghindar, Raden Muda? Apa kau takut babat keluarga Ningrat akan binasa di tanganku? Serangan Keleng kembali membabi buta. Berbagai arah dikuasainya. Pergerakan kaki Kimpul sangat terbatas. Beberapa kali dia harus terjatuh dan kembali bangkit demi menghindari serangan pusaka Keleng yang menyerang segala titik buta yang dimiliki Kimpul. Trang! Rasakan ini. Satu hujaman pusaka milik Keleng mengarah ke bagian kaki Kimpul. Sret! Keleng berhasil menyerang bagian kaki Kimpul hingga tubuhnya ambruk. Tetesan demi tetesan darah segar mulai berjatuhan. Keleng menikmati serangan cantiknya itu. Dia menjilati pusaka miliknya dengan nikmat. Darah segar yang membasahi pusakanya dijilat beberapa kali hingga kepuasan dahaganya terpenuhi. Rasa ini, darah Ningrat. Tidak ada yang lebih nikmat selain menambahkan arak anggur dengan darah Ningrat. Kimpul meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka bahwa Keleng benar-benar abdi dari Trasengguni yang sangat kejam. Dia tidak segan untuk membunuh Kimpul, hanya ambisi yang tuannya inginkan. Perlahan, Keleng mendekati perlahan tubuh Kimpul yang merasakan kesakitan. Tanda di pipi Kimpul terlihat mulai sedikit pudar. Garis-garis yang menandakan akan kemunculan kanuragan dari Raden Argoyo sudah tidak sejelas tadi. Keleng pun mendekatkan diri ke Kimpul. Dengan sengajanya, Keleng menginjak luka di kaki Kimpul dengan kaki kanannya. Lalu, dia berkali-kali menginjak-injak luka tersebut hingga Kimpul berteriak kesakitan. Hentikan! Sakit! Teriak Kimpul sembari menahan kaki Keleng yang terus-menerus menginjak luka di kakinya. Namun tetap saja, Keleng tidak memiliki belas rasa kasihan. Ia terus-menerus menginjak, bahkan menyiksa secara perlahan. Berteriaklah Raden Manja, merengeklah keturunan Argoyo. Terus berteriak, teruslah menangis. Kau hanyalah Raden Manja. Kau tidak memiliki tanda keturunan dari Raden Argoyo. Kau hanyalah keturunan terburuk dalam 100 tahun terakhir keluarga Ningrat. Kimpul belum sekuat itu. Dia masih belum bisa bertarung dengan baik. Dia hanya dibebani dengan apapun yang telah ditetapkan oleh leluhurnya. Sesekali, Kimpul hanya bisa menangisi dirinya sendiri dalam sebuah kegelapan yang tak ada satupun orang yang mampu membantunya. Dia bahkan tidak mengira kejadian ini akan terjadi kepadanya. Mengapa hal ini bisa Kimpul dapatkan? Apakah dengan menjadi salah satu keturunan Ningrat, dia harus menderita hingga menahan banyak luka lama yang telah terjadi di masa lalu? Mengapa dunia berputar pada rotasi yang tidak adil? Teruslah merengek Raden Manja. Tanpa pengawaruhan yang leluhurmu turunkan, kau hanyalah orang biasa. Kau hanyalah Raden cacat tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menggunakan kerangkeng sukmamu dengan baik. Tiba-tiba Kimpul tak sadarkan diri. Dia pingsan.
Di saat Kleng dengan brutalnya menginjak-injak luka Kimpul, di saat Kimpul tak lagi merengek kesakitan, disitulah Kleng tersenyum bahagia. Dia sangat menikmati penyiksaan tersebut. Bukan hanya menginjak dan melukai tubuh Kimpul, Kleng juga berencana mengikat tubuh Kimpul dengan ajian waringin sukmo miliknya. Kleng mendekatkan wajahnya ke arah Kimpul, sembari meludahi wajah Kimpul yang sudah bercampur darah. "Cuy, hoi, Raden muda," ucap Kleng dengan nada suara beratnya. "Apa hanya segini kemampuanmu? Kau itu penyandang tertinggi dalam keluarga Ningrat. Mengapa kau selama ini? Kau juga memiliki kerangkeng sukmo yang dapat mengikat sukma seseorang. Mengapa kau semudah ini aku kalahkan? Kau pun memiliki pengaruhan yang dapat mengetahui kejadian yang akan datang. Serangan lawan, pergerakan lawan, lokasi musuh, atau apapun yang kau inginkan. Tapi, mengapa kau hanya bocah lemah yang bahkan tidak bisa sedikit pun mengelak? Seberat inikah menjadi bagian dari keluarga Ningrat?" Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.